Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Semoga sehat dan sukses selalu. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu membahas tentang operasi pada matriks. Yang pertama yaitu ada operasi penjumlahan, yang kedua ada operasi pengurangan matriks, dan yang ketiga ada perkalian skalar pada matriks, dan yang keempat itu perkalian dua matriks. Yang pertama yaitu operasi penjumlahan matriks. Definisi penjumlahan dua matriks dalam konteks matematik, misalnya A dan B adalah matriks berodo M kali N dengan elemen-elemen A baris I kolom J dan B kolom I baris J. Matriks C adalah jumlah matriks A dan matriks B, ditulis C sama dengan A plus B. Apabila matriks C juga berordo M kali N dengan elemen-elemen ditentukan oleh C baris I kolom J sama dengan A baris I kolom J plus B baris I kolom J untuk semua I dan J. Selanjutnya yaitu catatan. Dua matriks dapat dijumlahkan hanya jika memiliki ordo yang sama, dan ordo matriks hasil penjumlahan dua matriks adalah hasil dengan ordo matriks yang dijumlahkan. Perhatikan contoh-contoh berikut untuk lebih memahami penjumlahan matriks. Yang pertama yaitu contoh A, jika P sama dengan 10, 2, 4, kemudian 1, 3, 5, Q sama dengan 2, 2, 8, 1, 0, 1, maka P plus Q yaitu 10, pada ini 10 plus 2, 2 plus 2, 4 plus 8, 1 plus 1, 3 plus 0, dan 5 plus 1. Maka hasilnya 12, 4, 12, 2, 3, dan 6. Kemudian diketahui matriks-matriks berikut. Yang pertama itu A, diketahui sama dengan 1, 2, 1, min 2, 4, 2, min 1, 1. Kemudian yang B, diketahui yaitu B sama dengan min 3, 4, min 2, 1, 3, 6. Di sini soalnya ditentukan A plus B. Penyelesaiannya A yaitu ini plus B. Seperti tadi yang satu, ini 1, diketahui 1 plus B. Kemudian sama dengan 1 plus min 3, min 2 plus 4, 4 plus min 2, 2 plus 1, min 1 plus 3, 1 plus 6. Yaitu jumlahnya 1 plus min 3 yaitu min 2, 2, 2, 3, 2, dan 7. Selanjutnya yaitu jika diketahui matriks P sama dengan X, 2, 4, 1, X min 7, 5, dan Q kemudian 2, 2, 8, 1, Y, 1, dan P plus Q sama dengan 12, 4, 12, 2, 3, dan 6. Kemudian soalnya tentukan nilai X dan Y. Penyelesaiannya jika dimisalkan R, ini itu R, sama dengan P plus Q, maka hasil jumlah matriks P dan Q adalah R. R ini, kemudian sementara P plus Q ini tadi X plus 2, 2 plus 2, dan selanjutnya sampai 5 plus 1. Kemudian berdasarkan sifat kesamaan dua matriks, maka diperoleh X plus 1, 2 plus 2, 4 plus 8, sama dengan ini, sama dengan R. Kemudian hasilnya
X plus 2 sama dengan 12. Maka X sama dengan 12, 2 pindah ruas menjadi min 2, maka X sama dengan 10. Kemudian untuk yang kedua yaitu X min 7 plus Y sama dengan 3, maka X tadi sudah diketahui yaitu nilainya 10. Maka X min 7, 10 min 7 plus Y sama dengan 3. Sama dengan 3, ini dikurangi jadinya 3, jadinya plus 3, kemudian dipindah ruas menjadi min 3, 3 min 3 sama dengan 0, maka Y sama dengan 0. Maka diperoleh nilai X tadi yang sudah dihitung nilainya 10, kemudian Y sama dengan 0. Kemudian selanjutnya yaitu operasi pengurangan. Sebagai gambaran awal mengenai operasi pengurangan dua matriks, sebuah pabrik tekstil hendak menyusun tabel aktiva mesin dan penyusutan mesin selama 1 tahun, yang dinilai sama dengan 10% dari harga perolehan sebagai berikut. Ini ada tabel yang sudah diketahui yaitu jenis aktivanya, mesin A, mesin B, mesin C, kemudian harga perolehan yaitu harga awal itu 25 juta, 65 juta, 48 juta. Kemudian penyusutan 1 tahun itu 2.500.000, 6.500.000, 4.800.000. Kemudian disuruh melengkapi tabel tersebut dengan menggunakan matriks, yaitu mencari harga baku. Kemudian untuk penjelasannya, misalkan harga perolehan merupakan harga A, yaitu ini yang tadi 25 juta, 65 juta, 48 juta, kemudian ini yang penyusutannya yaitu 2.500.000, 6.500.000, 4.800.000. Kemudian untuk mencari harga baku pada tabel yaitu A min B, atau ini yang tadi harga perolehan kemudian dikurangi penyusutan yaitu 25 juta dikurangi 2.500.000 yaitu 22.500.000, 65 juta dikurangi 6.500.000 yaitu 58.500.000, 48 juta dikurangi 4.800.000 yaitu 43.200.000. Kemudian yang selanjutnya yaitu operasi pengurangan. Ini yang menggunakan rumus penjumlahan dua matriks di atas dapat kita terapkan untuk memahami konsep pengurangan matriks A dengan matriks B. Misalkan A dan B adalah matriks berordo M kali N. Pengurangan matriks A dengan matriks B didefinisikan sebagai jumlah antara matriks A dengan matriks min B. Ingat, matriks min B adalah lawan dari matriks B. Dituliskan A min B sama dengan A plus min B. Matriks dalam kurung merupakan matriks yang elemennya berlawanan dengan setiap elemen yang bersesuai matriks B. Kemudian ada contoh yang pertama yaitu jika K sama dengan min 2, 3, dan 5, kemudian ada L 9, 7, 5, maka K min L atau sama dengan K plus min L itu jumlah nilainya ini diketahui K, kemudian L nya karena ini menggunakan min L maka semuanya diganti min, kemudian hasilnya akan tetap sama, K min L sama dengan K plus min L itu hasilnya tetap sama yaitu min 2 plus min 9 min 11, 3 plus min 7 min 4, 5 min 5 plus min 5 yaitu 0. Kemudian contoh yang kedua diketahui matriks-matriks berikut. Yang pertama yaitu ada S 10, 28, 15, 16, 13, 24, 27, 20. Kemudian ada T yaitu 9, 22, 10, 14, 10, 5,
dan 20, 19, 8. Tentukan S min T. Penyelesaiannya yang pertama yaitu S min T. S-nya ini anggota S, kemudian dikurangi anggota T. Maka hasilnya 10 min 9, 28 min 22, 15 min 10, seterusnya sampai 20 min 8. Yaitu hasilnya 1, 6, 5, 2, 3, 8, kemudian 4, 8, dan 12. Kemudian yang selanjutnya yaitu operasi perkalian skalar pada matriks. Dalam aljabar matriks, bilangan real atau K sering disebut sebagai skalar. Oleh karena itu, perkalian real terhadap matriks juga disebut sebagai perkalian skalar dengan matriks. Sebelumnya, pada kajian pengurangan dua matriks A min B sama dengan A plus min B. Min B dalam hal ini sebenarnya hasil kali bilangan min 1 dengan semua elemen matriks B. Artinya, matriks min B dapat kita tuliskan sebagai min B sama dengan K atau bilangan real dikali B, dengan K sama dengan min 1. Kemudian secara umum, perkalian skalar dengan matriks dirumuskan sebagai berikut. Misalkan A adalah suatu matriks berordo M kali N dengan elemen-elemen A, I kali J. Secara umum, perkalian skalar dengan matriks dirumuskan sebagai berikut. Misalkan A adalah suatu matriks berordo M kali N dengan elemen-elemen A baris ke I kolom ke J, dan bilangan real atau K adalah suatu bilangan real. Matriks C adalah hasil dari perkalian bilangan real terhadap matriks A. Dinotasikan C sama dengan bilangan real dikali A. Bila matriks berordo M kali N, elemen-elemennya ditentukan oleh C baris ke I kolom ke J sama dengan bilangan real dikali A baris ke I kolom ke J untuk semua I dan J. Kemudian ada contoh jika H sama dengan 2, 3, 4, 5, 1, dan 2, tentukan 2H. Maka 2 dikalikan H. 2 itu bilangan real, maka 2 dikali H. Hasilnya 2 dikali 2, 2 dikali 3, 2 kali 4, 2 kali 5, 2 kali 1, 2 kali 2. Maka hasilnya yaitu 2 kali 2 sama dengan 4, sampai 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian ada soal lagi jika L sama dengan 12, 30, 15, 0, 24, 18, 3, min 3, dan min 12. Tentukan 1/3 L. Maka 1/3 dikali L. 1/3 kali 12, 1/3 kali 20, 1/3 kali 1 dikali 15. Maka hasilnya 1 dikali 12 yaitu 12 dibagi 3 yaitu 4. Seperti itu sampai 1/3 1/3 dikali min 12 yaitu min 4. Selanjutnya yaitu jika M sama dengan 12, 24, 36, kemudian 48, 60, dan 72, penyelesaiannya yang pertama yaitu ini dari soal 1/4M plus 3/4M sama dengan M. Kemudian ini maka kita buktikan bahwa 1/4M plus 3/4M sama dengan M. Yang pertama yaitu 1/4M plus 3/4M sama dengan 1/4 dikali M plus 3/4 dikali M. Maka hasilnya 1 kali 12/4 yaitu 3, kemudian plus ini 3 dikali 12 dibagi 4 hasilnya 9. Yang sini sudah dijumlah, plus sini juga sudah dijumlah, hasilnya seperti ini. Kemudian 3 plus 9 sama dengan 12.
6 plus 18 sama dengan 24. Dan ini, anggota ini hasilnya sama dengan M. Maka terbukti bahwa 1/4 M plus 3/4 M sama dengan M. Kemudian yang selanjutnya ada operasi perkalian dua matriks, yaitu suatu perusahaan yang bergerak pada bidang jasa akan membuka 3 cabang besar di Pulau Sumatera, yaitu cabang 1 di Kota Palembang, cabang 2 di Kota Padang, dan cabang 3 di Kota Pekanbaru. Untuk itu diperlukan beberapa peralatan untuk membantu kelancaran usaha jasa tersebut, yaitu handphone, komputer, dan sepeda motor. Di sisi lain, pihak perusahaan mempertimbangkan harga persatuan peralatan tersebut. Lengkapilah dan rincian data tersebut disajikan sebagai berikut. Kemudian penyelesaian misalkan matriks berordo dikali 3 kali 3, yaitu yang tadi ini 3 baris ketiga kolom ketiga, kemudian ini menjadi matriks yang merepresentasikan jumlah unit setiap peralatan yang dibutuhkan di setiap cabang, dan matriks D 3 kali 1, yaitu ini harga sepeda motor, harga handphone, dan harga komputer, yaitu mempresentasikan per unit setiap peralatan. Kemudian untuk menentukan total biaya penggandaan, yang pertama itu membentuk bentuk matriks seperti ini sudah diketahui. Kemudian yaitu mencari totalnya. Yang pertama yaitu cabang 1. Total biaya 7 unit handphone dikali 2 juta itu harganya. Kemudian ditambah 8 unit komputer kali 5 juta plus 3 unit motor dikali 5 juta sama dengan hasilnya 7 dikali 2 plus 8 kali 5 dan 3 kali 15, itu hasilnya dijumlah kemudian dijadikan juta, maka hasilnya 99 juta. Dan cabang kedua dan cabang ketiga itu sama, kemudian dibentuk menjadi matriks 3 kali 1. Ini yang pertama, baris pertama kolom pertama, kemudian ini baris ke 1 kolom kedua, baris kedua kolom ke 1, kemudian ini juga baris ketiga kolom ke 1. Selanjutnya yaitu contoh, diketahui matriks A berordo 2 kali 2 sama dengan A baris 1 kolom 1, A baris 1 kolom kedua, A baris ketiga kolom baris kedua kolom ke 1, dan A yaitu baris kedua kolom kedua, dan B yang berordo sama, maka matriks hasil perkalian matriks A dan matriks B yaitu A berordo 2 kali 2 dikali B matriks berordo matriks berordo 2 dikali 2, yaitu yang pertama ini anggota A dan ini anggota B, maka dikalikan baris dikali kolom A1 B1 ini A2 B21, maka baris dikali kolom, kemudian ada contoh soal M sama dengan 3, 4, 6, 5, kemudian yang N 1, 2, 7, 8, tentukan A kali B. Ini lebih enak pakai angka karena ini mungkin kalian susah memahami atau bingung karena ribet ya. Kalau ini kan sudah jelas angkanya. Kemudian diketahui 3, 4, 6, 5, 1, 2, 7, 8, 3 dikali 1, 4 dikali 7, yaitu baris dikali kolom. Kemudian yang ke 2 kolom ke 1 yaitu 6
6 dikali 1, 6 dikali 1, 5 dikali 7. Kemudian yang ini juga sama, 4 dari sini ya, 3 dikali 2, 4 dikali 8, kemudian yang bawah itu 5 dikali 6 dikali 2, 5 dikali 8. Kemudian hasilnya setelah dijumlah, 3 kali 1 sama dengan 3, plus 4 dikali 7 sama dengan 28. 28 tambah 3 yaitu 31. Kemudian yang selanjutnya yaitu operasi perkalian dua matriks. Mari kita tentukan hasil perkalian matriks berordo 3 kali 2 kali matriks berordo 3 kali 2 dengan menggunakan konsep perkalian matriks di atas. Yang pertama yaitu 1 dikali 1, seperti ini ya, ini 1 dikali 1, kemudian 3 ini dikali ini, taruh di bawah sini, ini, kemudian yang ini dikali bagian sini, ini ditaruh di sini, sampai hasilnya 1 kali 2 plus 2 kali 1 yaitu 4, dan seterusnya. Kemudian ada soal, jika K sama dengan 15, 24, 66, 48, 33, dan 12, dan L yaitu 12, 11, 15, dan 22, 37, dan 17. Tentukan K plus L. Maka ini, matriks ini ditambahkan ini. 15 plus 2, 15 plus 12, mohon maaf. Kemudian selanjutnya yaitu nomor 2, diketahui matriks-matriks P, Q, dan R sebagai berikut. Ini yaitu tentukan yang pertama itu Q min P. Kemudian R ini dikurangi min Q. Yang selanjutnya yaitu soal nomor ketiga, diketahui matriks D dan E. Jika R sama dengan min 1, tentukan hasil R D plus E. Di mana-mana rumus penjumlahan yaitu yang di dalam kurung itu yang didahulukan, kemudian yang perkalian atau pembagian. Kalau tidak ada yaitu yang penjumlahan dan pengurangan. Maka kita cari dulu yang di dalam kurung, yaitu D, anggota D plus E. Kemudian hasilnya nanti dikalikan R. R di sini sudah diketahui yaitu min 1. Maka R sama dengan min 1 dikali D plus E. Kemudian yang terakhir ada soal yaitu Bu Rifa seorang pengusaha baju yang sudah mempunyai 3 reseller. Tabel macam-macam baju yang dijual di tokonya yaitu yang pertama yaitu dibuat bentuk matriks yang kalau sudah kemudian dicari harga per unit blus, per unit rok, dan per unit gamis berturut-turut yaitu Rp35.000, Rp55.000, dan Rp110.000. Hitunglah pemasukan harian yang diterima Bu Rifa dari setiap reseller serta total pemasukan harian dengan penyajian bentuk matriks. Yang pertama itu setelah dicari matriksnya dari tabel ini masih utuh bentuknya, seperti ini matriksnya berordo 3 kali 3, kemudian ini menjadi 1 kali 3, 3 kali 1 matriks, kemudian dicari per unit, per seller itu reseller 1 itu seperti contoh yang tadi di pembahasan keempat tentang perkalian. Sekian dulu materi yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan.
Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apabila ada yang belum bisa dipahami, bisa komen di video nanti. Di video kali ini kurang lebih seperti itu dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.